Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu mudah-mudi baca ayat yang kedua. Kita sama-sama baca ya, ayat yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. 3, 2, 1, ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini ialah pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur. Pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, pada zaman Yesus, pesta perkawinan merupakan acara yang besar, bisa memakan waktu 7 hari. Di Dinas pesta perkawinan hanya memakan waktu satu hari. Sebelum corona, jam 7, jam 8, jam 9 malam pesta perkawinan siang. Sesudah corona, jam 5, jam 6 sore pesta perkawinan siang. Pada zaman Yesus, pesta perkawinan merupakan acara yang besar, bisa memakan waktu 7 hari. Kemudian pesta perkawinan pada zaman Yesus, pesta perkawinan harus ada anggur. Anggur lambang kebahagiaan, anggur lambang sukacita. Pada zaman Yesus, pesta perkawinan harus ada anggur. Kehabisan anggur itu merupakan suatu aib. Kehabisan anggur itu merupakan suatu hal yang memalukan dan diingat seumur hidup. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur pada hari ketiga. Coba baca Ibu Gembala ayat yang pertama. Ayat yang pertama, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Iya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, terus. Dan ibu Yesus ada di situ. Dan ibu Yesus ada di situ. Dalam hal ini, pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur pada hari ketiga. Padahal masih ada hari yang keempat. Padahal masih ada hari yang kelima. Padahal masih ada hari yang keenam. Padahal masih ada hari yang ketujuh. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan pesta perkawinan di Kana ini kehabisan anggur. Mungkin karena anggur yang disediakan sedikit, atau mungkin karena tamu yang datang banyak. Kita tidak tahu, karena tidak ada ditulis di Alkitab. Kita tidak tahu. Timbul suatu pertanyaan kepada kita, bagaimana cara mengatasi kehabisan anggur? Bagaimana cara mengatasi kehabisan anggur? Ayat yang kedua, silakan Ibu Gembala. Demikian. Ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bukan Kisah Rasul 2 ya. Bagus buat. Bagus buat. Iya, lagi.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Cara mengatasi kehabisan anggur, cara yang pertama ialah undang Yesus hadir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, bila Yesus hadir, ada anggur baru. Bila Yesus hadir, ada kebahagiaan. Bila Yesus hadir, ada sukacita. Namun sebaliknya, bila Yesus tidak hadir, tidak ada anggur baru. Bila Yesus tidak hadir, tidak ada kebahagiaan. Bila Yesus tidak hadir, tidak ada sukacita. Matius pasal 11 ayat 28. Coba kita buka Alkitab kita. Ibu kepala yang baca bagi kita. Matius 11 ayat 28. Ya, silakan saudara. Matius 11 ayat 28. Ya. Demikian. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Terus Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan anggur yang baru kepadamu. Aku akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Aku akan memberikan sukacita kepadamu. Bila Yesus hadir, ada anggur yang baru. Amin. Bila Yesus hadir, ada kebahagiaan. Bila Yesus hadir, ada sukacita. Namun sebaliknya, bila Yesus tidak hadir, tidak ada anggur baru. Bila Yesus tidak hadir, tidak ada kebahagiaan. Bila Yesus tidak hadir, tidak ada sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, izinkan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Izinkan Yesus hadir dalam nikah rumah tangga kita. Izinkan Yesus hadir di dalam seluruh segi-segi kehidupan kita. Biarkan Yesus hadir. Haleluya. Undang Yesus hadir. Haleluya. Haleluya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bagaimana cara mengatasi kehabisan anggur? Cara yang kedua, bagaimana cara yang kedua? Coba kita buka kitab kita. Hari Ibu Gembala di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Demikian. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Ketika mereka kekurangan anggur, terus Ibu Yesus berkata kepadanya. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Banyak orang katakan Ibu Yesus berdusta, bukan. Berdusta. Yang namanya kekurangan, dilihat Ibu Yesus kayak ini kurang ini padahal masih hari ketiga nih. Kurang. Ya, dia katakan sudah habis. Habis ini maksudnya gak sampai 7 hari habis. Jadi gak berdusta saya kira ini. Karena Ibu Yesus dia pada hari ketiga udah kurang ini anggurnya nih. Lalu Ibu Yesus katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kehabisan anggur maksudnya gak sampai 7 hari sudah habis, itu maksudnya. Nah, jadi jangan dikatakan Ibu Yesus jangan katakan begitu. Nanti salah.
Ya, coba lanjutkan Ibu Gembala. Kata Yesus kepadanya, Nah, kata Yesus kepadanya, terus, mau apakah engkau daripadaku Ibu? mau apa engkau daripada Ibu? Terus, Saatku belum tiba. saatku belum tiba loh. Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Tetapi Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan, terus, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. apa yang dikatakan kepadamu, pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Cara mengatasi kehabisan anggur, cara yang kedua ialah minta pertolongan kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, di ayat 3 Ibu Yesus Maria meminta Yesus untuk menolong pesta perkawinan di Kana. Dari sini kita lihat, dari sini kita ambil pelajaran, tidak salah kita berdoa kepada suami. Tidak salah kita berdoa kepada istri, tidak salah kita berdoa kepada anak-anak, tidak salah kita berdoa kepada orang lain yang kita kasih supaya ditolong Tuhan. Tidak salah. Di ayat yang ketiga, Ibu Yesus Maria meminta Yesus untuk menolong pesta perkawinan di Kana. Di ayat yang keempat, Yesus katakan kepada Ibu Yesus Maria, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Perkataan Yesus sulit dipahami Ibu Yesus Maria. Perkataan Yesus sulit dimengerti Ibu Yesus Maria. Yesus katakan kepada Ibu Yesus Maria, mau apakah engkau daripada Ibu? Saatku belum tiba. Perkataan Yesus sulit dipahami Ibu Yesus Maria. Perkataan Yesus sulit dimengerti Ibu Yesus Maria. Namun Ibu Yesus Maria yakin, seyakin-yakinnya Yesus mau menolong pesta perkawinan di Kana. Oleh karena Ibu Yesus yakin seyakin-yakinnya Yesus mau menolong pesta perkawinan di Kana, Ibu Yesus Maria katakan kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, hei pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan Yesus, berbuatlah itu. Haleluya. Hai pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan Yesus, berbuatlah itu. Jangan kalian melawan, jangan kalian banyak tanya, jangan kalian bimbang. Hai pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan Yesus, berbuatlah itu. Hai pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan Yesus, berbuatlah itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba dibaca di ayat yang selanjutnya. Kita mau baca selanjutnya ayat yang ke-7 ya. Demikian. Ya, ayat 7. Ayat yang ke-6. Ayat 7 saja sayangku. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Ya, bolehlah kata engkau diciptakan penolong bagiku, kuikuti engkau. Ayat 6 lah mulai. Tak apa-apa. ayat yang ke-6. Ya, silakan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ada 6 tempayan
pembasuhan menurut adat ya Yahudi. Jadi Yesus hadir di pesta adat. Jangan arti adat, puji Tuhan. Tapi arti dosa. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan terlalu candu di adat. Yang namanya terlalu candu itu nggak bagus. Puji Tuhan. Ya kita, ya artinya bisa kita lakukan segala sesuatu. Nggak boleh candu. Jangankan adat, hobi pun nggak boleh terlalu candu. Puji Tuhan. Hobi nggak boleh terlalu candu. Yang namanya mancing misalnya, kalau terlalu nggak boleh. Mencatur terlalu nggak boleh. Haleluya. Haleluya. Yang namanya terlalu jangan. Cuma ada yang satu yang boleh terlalu cinta kepada Yesus. Wah, itu boleh. Cinta akan Tuhan menghanguskan jiwaku. Wah, mantap kali kan? Itu aja yang boleh. Coba baca, ya, diulangi kembali ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ada 6 tempayan untuk pembasuhan adat Yahudi, terus masing-masing isinya 2-3 buyut. Ya, 2-3 buyut, terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, terus isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isi terus. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Diisi sampai penuh. Diisi sampai penuh. Diisi sampai penuh. Enam-enamnya diisi sampai penuh. Terus. Lalu kata Yesus kepada mereka. Ya, terus. Sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Ya, terus kan? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Air telah menjadi anggur. Dikecap pimpinan pesta. Ini air. Tapi kok gak jadi anggur? Mujizat terjadi. Haleluya. Terus juga. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Dia nggak tahu. Pimpinan pesta nggak tahu dari mana datangnya. Terus. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Iya. Pelayan-pelayan itu tahu bahwa itu sudah yang dikasih. Dan akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus mengubah air menjadi anggur tidak pakai mantra. Yesus mengubah air menjadi anggur tidak bim salah bim. Yesus mengubah air menjadi anggur hanya dengan katakan kepada pelayan-pelayan itu, pelayan-pelayan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan anggur. Lalu Yesus katakan, pelayan-pelayan, cedoklah air itu. Seketika air itu berubah menjadi anggur. Puji nama Tuhan. Berubah air menjadi anggur. Dan itulah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan. Dan itulah mujizat yang terbesar. Ayat 11, baca ayat 11. Demikian. Ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Ya, terus. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, terus. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan. Itulah mujizat yang pertama yang terbesar yang Yesus lakukan. Murid-murid melihat, murid-murid semakin percaya kepada Yesus. Haleluya. Murid-murid semakin percaya. Minta pertolongan kepada Yesus. Jadi itulah cara-cara mengatasi kehabisan anggur. Yang pertama, undang Yesus hadir. Yesus hadir engkau dalam hidup. Yesus hadir engkau dalam nikah rumah tangga. Yesus hadir engkau dalam seluruh segi-segi kehidupanku. Yesus hadirlah. Undang Yesus hadir. Yang kedua, minta pertolongan kepada Yesus. Tidak salah kita berdoa kepada suami. Tidak salah kita berdoa kepada istri. Tidak salah kita berdoa kepada anak-anak. Tidak salah kita berdoa kepada orang lain
lain yang kita kasih supaya Yesus tolong, gak salah. Minta pertolongan kepada Yesus. Yesus tolonglah. Yesus tolong. Ini loh yang saya alami. Saya tidak mampu Yesus, tapi saya yakin Engkau Yesus Tuhan kami mau menolong saya. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saya berjalan sendiri. Engkau Tuhan Yesus Tuhan yang baik, yang akan menolong saya. Minta pertolongan kepada Yesus, maka air berubah menjadi anggur. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada berkat, ada mujizat, ada kesehatan, ada pemulihan ekonomi, ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Puji nama Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekaliannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau sembah Dia. Banyak sekali kehidupan manusia pada masa kini kehabisan anggur. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Bahkan nikah rumah tangga pun kehabisan anggur. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Biar kita boleh undang Yesus hadir dalam hidup kita, dalam nikah kita, supaya ada anggur yang baru, ada kebahagiaan, ada sukacita itu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Saatnya kita mau memuliakan Yesus Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang telah mati bagi kita. Di kayu salib Dia katakan, sudah selesai. Semua ditanggung dalam salibnya. Yesus pikul segalanya. Dan Yesus, firman Tuhan katakan, Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia imam besar yang turun merasakan apa yang kita rasakan. Hampirilah tata kasih karunia itu dengan doa, sehingga kita menerima rahmat pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita akan pujian ini, keluargaku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kita membawa hidup kita, kita membawa keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa seisi rumah. doakan suami, istri, anak-anak kita, keluarga kita. Sujud Jangan Pak. kami datang di hadirat-Mu, Lalu menikmati
ada kebahagiaan, ada sukacita. Haleluya. Barang siapa ingin mengangkat kedua tangan kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menolong kita. Mazmur katakan mengangkat tangan merupakan tanda persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Angkat lagi dua tangan lebih tinggi dari kepala. Katakan apa yang engkau berdoakan kepada Tuhan. Berdoalah apa yang engkau berdoakan kepada Tuhan. Berdoalah apapun yang berdoa bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat kiranya engkau turun dalam nama Yesus. Air Tuhan ubah menjadi anggur. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kebahagiaan. Dalam nama Yesus Tuhan berikan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan tolong setiap masalah persoalan kami. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Anggur baru tercurah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Pak. Saudara berikan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita doakan mereka, Bapak Ibu Saudara, supaya menjadi keluarga yang tidak bercerai kecuali karena kematian, supaya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kedua pengantin berdiri. Haleluya. Haleluya. Alkitab menerangkan bahwa perkawinan itu harus dipandang mulia, suci, karena perkawinan itu telah ditentukan Allah sejak semula ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa dan terusir dari Taman Eden. Dan kini tak kala kamu berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya hari ini, saya minta kamu untuk menjawab pertanyaan saya. Angkat tangan dengan jari berbentuk huruf V lebih tinggi dari kepala. Maukah kamu berjanji menjadi suami istri yang benar dan patuh atas ketetapan firman Tuhan? Jawabnya, kami berjanji. Maukah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan bercerai oleh sebab apapun kecuali karena kematian atau zina? Jawabnya, kami berjanji. Maukah kamu rajin berbakti di gereja Pentakosta di Indonesia, dimanapun juga? Jawabnya, kami berjanji. Sekarang silakan kamu berjabat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Maka
maka seturut dengan janji yang kamu telah ikrarkan bersama. Haleluya. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, saya menyatakan bahwa mulai hari ini kamu berdua telah menjadi suami istri. Kiranya Dialah yang menjadikan kamu hidup berbahagia, suatu berkat sepanjang perjalanan hidupmu berdua. Haleluya. Silakan berlutut. Haleluya. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kamu, memberikan kamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kamu, memberikan kamu damai sejahtera. Tuhan memberkati kalian berdua. Haleluya. Berdiri, silakan duduk. Puji Tuhan. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan warta jemaat bagi kita. Hari Selasa ibadah kaum Bapa masuk jam 7:30 malam di gedung sekolah minggu. Hari Jumat ibadah doa penyembahan masuk jam 7 malam di gereja. Hari Sabtu ibadah kaum ibu jam 4 sore dan ibadah kaum muda jam 7 malam. Hari Minggu kembali kita laksanakan ibadah raya di tempat ini masuk jam 9:30 pagi. Gilirannya dihadiri oleh jemaat dari Rayon Pasar Bawah dan Simpang Perawang. Ucapan syukur dari sidang jemaat Tuhan. Ucapan syukur dari keluarga Bapak Jonathan Simanjuntak, Ibu Boru Simantupang diberikan 100.000. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari Opung Jerry Tampunan diberikan 100.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Ucapan syukur dari keluarga Pak Esra Panjaitan atas ulang tahun Esra Delina Amelie Panjaitan yang kedua tahun. Semoga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang bijak dalam segala hal. Amin. Dan keluarga ini memberikan ucapan syukur kepada Tuhan 100.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Kita akan memberikan ekstra kolekte untuk pekerjaan Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kembali kita agungkan Tuhan, kita katakan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan, hari
Berkatilah pengumuman yang sudah dibaca Ibu Gembala. Baik ibadah kami satu minggu ini. Bersebar syukur dari jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang kurang sehat. Bapak Situa Pasar Ibu, Om Rizky, Bapak Abigail, Om Mikael, Ibu Tahunan Borisyopi. Segala sakit penyakit apapun Tuhan, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Tubuh yang sakit dijamah menjadi sehat dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat Bapak Gabriel dan Ito Agus Gurto yang Tuhan telah sembuhkan dari COVID-19. Bapak Storus juga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Banyak orang kena COVID-19 dan mereka meninggal dunia. Tapi di antara jemaat Tuhan, sekalipun mereka kena, mereka disembuhkan Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan peliharakan setiap kami jemaat Tuhan. Tuhan lindungi kami. Haleluya. Berkati bangsa negara kami ini, bahkan seluruh dunia yang pandemi COVID-19. Tuhan, padamu kami berseru, pulihkan negeri kami, pulihkan dunia ini, supaya kami tidak terbatas dalam aktivitas kami, supaya kami tidak terbatas dalam ibadah kami Tuhan, supaya kami bisa seperti dulu lagi dalam segala aktivitas kami, dalam segala ibadah-ibadah kami. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita kembali saat ini sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Yang percaya sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mana tahu ada disampaikan orang pihak pesta, kami berikan waktu dan tempat. Terima kasih. Jangan pulang dulu, Bapak Ibu. Jangan pulang dulu. Kami berikan waktu dan tempat kepada keluarga yang berpesta. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena pada hari ini kita dapat bersukacita, beribadah, memuji nama Tuhan. Sekalian pada hari ini kita mengikuti pernikahan anak kami, cucu kami